kepastian, ya, menaikkan kemampuan untuk memprediksi atau menegaskan ekspektasi semula, ya, relevan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Kemudian yang kedua adalah informasi itu, ya, bebas dari kesalahan, artinya informasi itu valid, ya, dapat dipercaya, akurat, ya, menggambarkan kondisi yang nyata, ya, menggambarkan kejadian atau aktivitas, ya, suatu fenomena yang ada di masyarakat, ya, bebas dari kesalahan atau bisa secara akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi, ya. Coba bayangkan adik-adik kalau misalnya tadi informasinya itu tidak tidak dapat dipercaya, misalkan, ya, keputusan tentunya yang akan diambil juga nanti akan salah, yang tidak sesuai dengan kejadian ataupun kondisi yang ada di masyarakat, ya. Kemudian lengkap, yaitu tidak menghilangkan data-data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi itu, ya. Jadi tidak sepotong-potong, informasi itu harus utuh, ya. Karena apa? Karena nanti akan diinterpretasikan secara berbeda, ya, oleh penerima informasi tersebut. Kemudian tepat waktu, yaitu disajikan, ya, pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan, ya. Informasi yang terlambat, ya, atau telat, maka itu akan tidak berguna, ya, bagi orang yang membutuhkan informasi tersebut. Ya, contoh sederhananya misalnya, ya, jadwal kuliah saja, ya, kita di kelas kalau misalnya ada perubahan, ya, misalnya PJ mata kuliahnya ternyata ada perubahan nih, ya, setelah menghubungi dosennya, misalnya pengajarnya ada perubahan jadwal, namun misalnya karena sesuatu hal, ya, ada gangguan teknis, ya, pesan itu tidak segera disampaikan ke teman-temannya yang lain misalnya. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi teman-teman yang lainnya itu, ya, tidak mengetahui adanya perubahan jadwal kuliah misalnya. Ya, atau kalau misalkan contoh lain, ya, tepat waktu, ya, informasi tentang keberangkatan moda transportasi misalnya, ya, kereta misalnya, ya, ataupun bus, ya, kalau misalkan tidak akurat misalnya tadi, ya, tidak akurat, ya, maka para penumpang akan mengalami masalah, ya. Bisa jadi ya kalau datangnya lebih pagi sih mending, ya, tapi kalau sudah terlewat transportasinya maka itu akan menunggu untuk bus berikutnya misalnya, ya, atau kereta berikutnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mudah dipahami di sini, ya, yaitu disajikan dalam format yang mudah dimengerti, ya. Makanya biasanya sebuah informasi itu disusun atau desain atau dikemas, ya, semenarik mungkin sehingga orang mudah memahami apa sih arti daripada informasi tersebut, ya. Kemudian dapat diuji kebenarannya, yaitu memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen. Ya, jadi ini contohnya misalnya ketika kita melakukan pengukuran, ya, kalau di dalam diagnosis masalah kesehatan masyarakat atau instrumen yang kita gunakan, ya, idealnya, ya, ketika kita menggunakan satu alat ataupun untuk mengukur atau untuk mendapatkan data, ya, walaupun alat tersebut digunakan oleh orang-orang yang berbeda, harapannya akan menghasilkan hasil yang sama, ya. Begitu juga ketika dua orang atau lebih yang mengukur atau mendiagnosis, ya, data, ya, harapannya dia juga akan memperoleh informasi yang sama. Jadi apa? Jadi di sini tidak terjadi perbedaan hasil, ya, siapapun yang mengumpulkan hasil, ya, ketika itu peristiwa atau fenomena yang ada itu benar-benar terjadi di masyarakat, maka hasilnya pun akan sama, ya, walaupun diukur oleh orang yang berbeda, diukur oleh alat yang berbeda,
ya maka tetap akan menghasilkan informasi yang sama, ya. Nah itu adik-adik ya, jadi ada 6 ya informasi ya, bahwasanya agar bermanfaat maka harus memiliki kriteria berikut ini ya, ada relevan, dapat dipercaya, lengkap ya, tepat waktu, kemudian mudah dipahami dan dapat uji kebenarannya. Nah di sini ya selanjutnya informasi itu pada saat ini yang merupakan salah satu kebutuhan ya, kebutuhan pasti setiap orang butuh yang namanya informasi ya. Jadi kebutuhan pokok itu sebetulnya tidak hanya sandang, pangan dan papan ya, tapi informasi pun menjadi sebuah kebutuhan ya dalam berbagai aspek kehidupan ya. Contoh misalnya ya, di sini informasi diperlukan ya untuk pengambilan keputusan. Ya tadi ketika kita ingin berangkat ke kampus misalnya ya, ada perubahan jadwal atau tidak gitu kan ya. Nah, ini kan untuk menentukan keputusan ya, berangkat atau tidak gitu kan. Kalau misalnya informasinya ada perubahan jadwal misalnya ya. Nah, ini kan ternyata ada perubahan jadwal, berarti nanti berangkatnya ya di jam kedua misalnya ya. Sekitar jam 10 misalnya ya, atau setelah jam 12 misalnya. Tapi kalau informasi itu tadi tidak valid misalnya ya, tidak lengkap ya, maka keputusannya kan salah ya. Ketika berangkat ternyata ada perubahan ya, ada perubahan jadwal sehingga yang harus menunggu di jam kedua atau jam ketiga. Ya, begitu juga tadi ya, ingin menekan tingginya angka kematian ibu ataupun angka kematian bayi ya di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari program tersebut atau upaya tersebut? Ya kita butuh informasi sekiranya bagaimana karakteristik ya orang-orang ya yang tadi katakanlah meninggal pada saat melahirkan misalnya ya, apakah dari segi usianya yang terlalu muda misalnya ya, apakah memang dari aspek sosial ekonominya yang tergolong rendah misalnya, atau tidak mampu misalnya ya, atau dari aspek pelayanan kesehatannya yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat ya, ya banyak hal tentunya ya. Nah disinilah peran daripada informasi itu ya untuk dasar ya, jadikan sebagai dasar, jadikan sebagai kebutuhan untuk menentukan tindakan atau keputusan ya. Sistem informasi sebagai pemasok kebutuhan ya. Nah sekarang apa sih kesehatan ya, tadi ada sistem informasi kemudian kesehatan ya, tiga hal ya. Tadi di awal sistem kita sudah bahas ya, kemudian informasi itu apa ya. Nah sekarang kesehatan ya, masih ingat adik-adik ya, apa sih kesehatan itu ya. Nah ini harusnya sudah di luar kepala ya. Nah suatu kondisi sejahtera ya dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap individu atau setiap orang itu produktif secara sosial dan ekonomi ya. Jadi memang sehat atau kesehatan itu ternyata mempunyai berbagai dimensi ya, baik secara fisik, secara jiwa, secara sosial ya, hidup produktif secara sosial dan ekonomi ya. Lalu apa sih kaitannya dengan sistem informasi kesehatan ya, atau teknologi informasi kesehatan ya. Nah ini tentunya ya data-data diperlukan ya, kebutuhan akan data ya yang diperlukan untuk menciptakan atau mewujudkan ya suatu kondisi yang sejahtera ya, tadi dari berbagai dimensi ini ya, baik secara fisik, secara mental, sosial, bagaimana supaya orang itu bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kita butuh data-data yang menunjang ya
untuk mewujudkan kondisi seperti ini. Ya. Nah, informasi ya, adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi yang memerlukan informasi tersebut, ya, baik itu masyarakat umum secara luas misalnya, ataukah para pemangku kebijakan ya, atau para penentu kebijakan. Selanjutnya adalah sistem kesehatan, ya. Nah, apa sih sistem kesehatan? Ya, ini adik-adik nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui Google Classroom ya. Sistem kesehatan, ya, ini didefinisikan adalah suatu jaringan penyedia layanan kesehatan, ya, dan orang-orang yang menggunakan layanan tersebut, ya, di setiap wilayah ataupun negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, ya, di dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Ya, suatu sistem tadi terdiri dari komponen-komponen yang terdiri dari jaringan penyedia layanan kesehatan. Ya, penyedia pelayanan kesehatan di sini tentunya ada layanan kesehatan strata 1, ya, puskesmas, ya, kemudian ada rumah sakit kabupaten atau kota, ya, ada rumah sakit di tingkat provinsi, ya, kemudian ada rumah sakit rujukan pusat, ya. Nah, harapannya apa? Ya, orang-orang yang ada di kita itu bisa menggunakan pelayanan tersebut, ya. Nah, di setiap wilayah, setiap kecamatan di level yang paling kecil, ya. Kemudian mungkin di suatu negara juga bisa, ya, ataupun organisasi yang dapat menciptakan sumber daya tersebut, ya. Jadi di sini bukan hanya pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mencetak ya sumber daya manusia atau sumber daya selain SDM, ya, untuk dapat menciptakan suatu jaringan atau penyedia layanan kesehatan tersebut, ya. Kemudian dalam definisi yang lebih luas lagi, di sini sistem mencakup sektor-sektor lain ya seperti pertanian dan yang lainnya, ya. Seperti yang adik-adik ketahui bahwasanya di dalam konsep kesehatan masyarakat bahwasanya suatu masalah kesehatan yang terjadi itu adalah multi kausal, ya. Penyebabnya lebih dari satu penyebab, ya. Sehingga apabila melihat konsep seperti itu, maka ya sistem kesehatan ya itu tidak hanya bidang kesehatan saja, ya, namun juga melibatkan komponen-komponen lain di luar sektor kesehatan seperti sektor pertanian misalnya, atau sektor industri, ya, di mana tadi tentunya ya dapat hidup secara setiap orang harapannya dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis, ya, agar bisa membeli misalkan makanan-makanan yang bergizi, misalkan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tentunya orang itu harus bisa produktif ya secara baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kemudian ada sistem informasi, ya, ini merupakan perpaduan ya antara manusia, alat ataupun teknologi, ya, media yang digunakan, prosedur, ya, dan pengendalian yang mempunyai tujuan untuk menata jaringan komunikasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tetap, ya, yang tepat, ya. Nah, ini sebuah sistem ya perpaduan antara manusia, alat, teknologi, media, dan prosedur serta pengendalian. Nah, ini komponen-komponen di dalam sebuah sistem informasi, ya. Mungkin secara garis besar di sini bisa kita lihat ya adanya manusia, adanya teknologi, kemudian adanya prosedur, ya, adanya media yang kita gunakan. Ya, seperti kita proses pembelajaran seperti ini, ya, sistem informasi di masa pandemi itu, ya, untuk bisa menyebarkan informasi, ya, belajar seperti biasa, ada manusia, ya, manusianya siapa ya peserta didik dan guru misalnya,
ya dosen misalnya, ada teknologi yang kita gunakan misalnya ada Google Classroom misalnya, ya ataupun media-media yang lain, ya. Nah, ada prosedur ya yang harus dilalui misalnya ya, dan upaya pengendalian. Nah, tentunya bagaimana supaya informasi itu bisa diterima di peserta didik misalnya, ya harus ada upaya pengendalian bagaimana nih ya, harus ada daftar hadir misalnya ya untuk memastikan bahwasanya peserta didik itu benar-benar belajar misalnya, harus ada resume misalnya ya, supaya itu sebagai bukti bahwasanya telah belajar misalnya ya. Nah, hal lain contohnya misalnya terkait dengan sistem informasi kesehatan tadi ada manusia yang di dalamnya ya, tentunya melibatkan berbagai macam profesi ya, terkait dengan kegiatan promotif, preventif, ya kuratif dan rehabilitatif ya. Untuk upaya-upaya tersebut ya dari aspek manusia, misalkan ada tenaga ahli kesehatan masyarakat ya, untuk kemudian ada penyuluh kesehatan misalnya ahli gizi ya, kemudian dokter ya, perawat, bidan ya, kemudian ada analis kesehatan, yaitu salah satu bagian dari aspek SDM ya, sumber daya manusia. Kemudian alat ataupun teknologi yang kita gunakan ya, alat-alat untuk melakukan edukasi misalnya ya, sekarang bisa menggunakan media-media sosial ya, entah itu Instagram misalnya ya, entah itu YouTube misalnya ya, ataupun melalui pesan ya, melalui WhatsApp misalnya ya, ataupun Facebook ya, itu alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan. Ada juga nanti alat yang digunakan sebagai pengumpul data misalnya ya, bagaimana melakukan pengukuran ya atau identifikasi masalah di masyarakat ya, dalam mengumpulkan data kemudian dianalisa ya, juga melibatkan teknologi ya, melibatkan prosedur ya, kemudian bagaimana informasi itu disajikan juga tentunya akan melibatkan teknologi dan media yang menjadikan sebuah data itu menjadi sebuah informasi ya. Nah, itu tentunya sangat luas ya. Nah, untuk menata jaringan komunikasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat ya. Kenapa sih mesti ada PSBB misalnya, atau lockdown misalnya, atau adaptasi kebiasaan baru misalkan, yaitu kebijakan-kebijakan yang ada saat ini ya. Ya karena tadi dari adanya suatu data yang menunjukkan bahwasanya ya masalah COVID-19 ini ya sampai dengan saat ini masih belum tuntas ya, belum bisa diselesaikan ya. Makanya kita selalu berupaya misalnya dari bidang kesehatan ya, untuk mencari pola ya, supaya bisa menekan merebaknya kasus ini ya. Kemudian selanjutnya ya, kegiatan yang terdapat pada sistem ya, sistem informasi ya, apa saja sih ya. Di sini secara garis besar ya ada 5 ya, ada input, proses, output ya, penyimpanan dan kontrol ya. Nah, input di sini menggambarkan suatu kegiatan yang untuk menyediakan data yang akan diproses ya. Inputnya apa sih ya, data misalnya ya, data-data angka kesakitan, angka morbiditas, angka mortalitas misalnya, jumlah kasus gizi buruk misalnya ya, jumlah penderita corona saat ini misalnya ya. Kemudian selain itu juga inputnya bisa berbentuk tadi sumber daya manusia ya, ataupun sarana dan prasarana ya. Kemudian proses menggambarkan bagaimana suatu data itu diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. Di sini ada peran teknologi ya. Di input pun sama ada peran teknologi, di proses pun sama ada peran
teknologi ya. Di setiap komponen ini melibatkan adanya teknologi ya, makanya disebut dengan teknologi informasi kesehatan ya. Kemudian output di sini ada suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses input dan proses ini ya. Nah, apa sih hasilnya? Misalnya ya, tingginya angka penularan misalnya COVID-19 misalnya ya. Informasi itu dari mana sih ya? Kok bisa tahu setiap hari ada peningkatan ya ataupun penurunan ya. Nah, itu dari hasil input ini ya, dari data dari tiap-tiap sumber data ya, atau dari tiap-tiap pelayanan kesehatan melaporkan, diproses, diolah, kemudian ya, nah ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian data itu lalu diapakan gitu kan ya. Misalnya kalau kita punya data ya, adik-adik contoh sederhananya kalau mempunyai dokumentasi ya, gambar misalnya ya, foto kegiatan misalnya ya, itu kan akan disimpan ya. Nah, disimpan di mana disimpannya ya? Nah, di situ disimpan untuk dipelihara ya, ataupun untuk digunakan sebagai database ya. Ketika kita ingin melihat sebuah fenomena ya, bagaimana sih trennya ya, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia ya di setiap waktu ya, dari awal tahun misalkan sampai dengan akhir menjelang tahun ini, itu apakah ada kenaikan atau ada penurunan ya. Begitu juga dengan angka kematian ibu dan bayi misalnya ya, selama 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu seperti apa ya, bisa kita lihat. Nah, tentunya data-data itu perlu kita simpan sebaik-baiknya yang dapat digunakan untuk bahan ya ketika kita melakukan perbandingan ya, baik dari segi waktu ya, tempat ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada kontrol ya, suatu aktivitas untuk menjamin bahwasannya sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah itu ada 5 ya kegiatan yang terdapat pada sistem informasi ya, mulai input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol ataupun aktivitas ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi input data diproses ya. Nah, ini hasil kembali lagi ya digunakan seperti itu dan seterusnya. Ya, namun di sini tentunya ada penyimpanan ya, penyimpanan data ya, historinya itu seperti apa misalnya. Kemudian selanjutnya ya, apa yang disebut dengan sistem kesehatan nasional. Ya, di sini bisa ada lihat nanti ya. Nah, pengembangan sistem kesehatan di Indonesia tentunya sejak awal tahun 1982 ya, ketika itu Departemen Kesehatan sudah mulai menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia ya. Kemudian pada tahun 2004 ya telah melakukan penyesuaian terhadap SKN ya, yang telah dihasilkan pada tahun 1982 itu ya. Apa saja sih di dalam SKN ini ya? Lalu apa sih SKN itu sendiri ya? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya SKN adalah suatu tatanan ya yang menghimpun ya upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung ya, guna tadi tujuannya adalah menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya, sebagai tadi untuk perwujudan daripada tujuan umum ya, atau kesejahteraan umum yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi untuk menciptakan kondisi seperti ini ya, menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya, perlu adanya suatu tatanan yang mengatur ya, yang menghimpun ya berbagai macam upaya ya, secara terpadu saling mendukung ya. Itu ya lebih jelas adik-adik bisa mencari apa itu sistem kesehatan nasional ya, dari referensi lain misalnya ya. Itu ya adik-adik yang bisa saya sampaikan, ini bahan bacaan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini terkait dengan pengantar ya,
Sistem Informasi Kesehatan, mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ya. Tadi di awal ya saya sampaikan kembali ya terkait dengan mengapa sih ya kita perlu belajar teknologi informasi kesehatan ya sebagai salah satu bagian daripada sistem ya adik-adik semua di sini ya tentunya harapannya tadi ya untuk bisa berperan serta di dalam mewujudkan pembangunan kesehatan ya. Harapannya dapat meningkatkan kesadaran, kemauan ya masyarakat untuk hidup sehat ya, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya sehingga apa sehingga adik-adik semua bisa mengetahui ya kita ini bagian daripada sistem tersebut ya kemudian tahu fungsinya ya tahu peranannya seperti apa ya. Kemudian tadi adik-adik sudah memahami apa itu sistem ya tentunya sistem terdiri dari berbagai macam unsur ya, atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain ya dan saling ketergantungan di sini ya. Apabila satu komponen ini tidak berjalan maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain ya. Kemudian ada klasifikasi sistem ya, jangan lupa itu ya adik-adik tadi apa sih contohnya misalkan sistem tertutup dan sistem terbuka ya. Adik bisa cari lebih lanjut ya. Kemudian ini proses pengolahan data menjadi sebuah informasi ya, data diinput, ditangkap, diproses ya, melibatkan teknologi di dalamnya, disajikan ya, kemudian diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu atau kepentingan atau penentu kebijakan ya. Nah, ini tentunya nanti akan dibuat suatu program kegiatan ataupun kebijakan tertentu ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Ya dievaluasi ya, diolah lagi datanya, kemudian diproses lagi ya terus selanjutnya seperti itu siklusnya ya. Ini kemudian ada informasi ya agar bermanfaat harus memiliki ada 6 ya kualitasnya ya mulai dari relevan sampai dengan dapat diuji ya. Kemudian informasi sebagai suatu kebutuhan ya kemudian ini definisi sehat ya jadi sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau informasi itu tujuannya adalah tadi ini untuk menciptakan kondisi yang sehat ya baik secara fisik, mental, sosial sehingga seseorang bisa hidup secara produktif ya baik secara sosial maupun secara ekonomi ya. Oke itu adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.